adalah niatkanlah ketika menikah itu untuk ibadah. Ketika Mas Alif menikahi Ananda Fani, ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suami untuk mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istrimu dengan cara yang terbaik. Kewajiban yang kedua seorang suami adalah menafkahi istri. Menafkahi secara lahir dan batin. Secara lahir, Mas Alif sudah memegang pundak nafkah, sandang, pangan, dan papan yang tadinya Ananda Fani dinafkahi oleh bapaknya, sekarang sudah berpindah ke Mas Alif. Apapun kebutuhan Ananda Fani adalah menjadi tanggung jawab Mas Alif. Begitu juga sebagai seorang istri, saya nasihatkan kepada Ananda Fani, suamimu adalah surgamu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduri makanaki fi zaujiki." Lihatlah apakah suamimu ridho terhadapmu. Taatilah suamimu, buatlah suamimu itu senang ketika melihatmu, dan jagalah kehormatanmu. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak disukai, tidak diridhai oleh suami. Kemudian tugas yang ketiga seorang suami adalah melindungi istrinya. Seorang wanita diciptakan penuh keterbatasan, suami akan melindungi istrinya. Sadarilah bahwa istrimu ini adalah manusia, memiliki banyak kekurangan. Maka jangan melihat kekurangan dan sisi yang ada pada istrimu yang tidak kau sukai. Lihatlah kelebihan-kelebihan istri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Janganlah seorang suami membenci atau langsung tidak suka kepada istrinya karena ada satu sifat yang tidak disukai. Karena pada istri itu ada sifat-sifat lain yang pasti kamu sukai. Jadi, lindungilah istrimu. Engkau adalah pemimpin rumah tangga. Engkau berwajiban melindungi istrimu. Kemudian yang keempat, tugas seorang suami adalah mendidik istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ajarilah istri untuk bisa sholat tepat waktu. Mas Alif juga sebagai seorang kepala rumah tangga harus menegakkan sholat 5 waktu, tidak boleh meninggalkan sekalipun. Dan jadilah suami yang bisa dicontoh oleh istri. Kalau istri lupa atau menunda sholat, maka nasihatin. Begitu juga seorang istri, jika suamimu menunda sholat, maka ingatkan. Apabila suami malas beribadah, ingatkan bahwa rumah tangga akan berkah jika didasari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Didiklah istri, walaupun misalkan istrimu lebih memahami satu urusan, tetapi engkau sebagai kepala rumah tangga harus mendidik istrimu masalah agama. Ajari istrimu masalah Al-Quran, sama-sama mengaji, sama-sama menuntut ilmu. Hiasilah rumah kalian berdua dengan membaca Al-Quran. Karena kebahagiaan rumah tangga bukan karena banyaknya harta, bukan karena fisik semata, bukan karena kebahagiaan semu, tapi kebahagiaan yang didasari oleh iman, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kewajiban suami adalah bersabar atas kekurangan istri. Tadi disampaikan oleh MC, istri kamu tidak secantik Aisyah, tidak setangguh Siti Khadijah, tidak sesabar Siti Hajar. Tapi istrimu adalah wanita yang sudah engkau pilih, wanita yang sudah mengisi hatimu, wanita yang sudah engkau pinang saat ini. Maka terimalah, bersabarlah atas setiap kekurangan istri. Begitu juga seorang istri berkewajiban taatilah suamimu. Istri yang solehah
bukan semata-mata yang rajin sholat, bukan semata-mata yang rajin puasa, bukan semata-mata yang rajin sholat sunnah, membaca Al-Quran, tetapi kata Nabi Muhammad SAW, ciri istri soleha itu ada 3. Al-mar'atus solehah allati sarratka idza nadharta ilaiha. Ciri yang pertama adalah Fani, bahagiakanlah suamimu ketika dia melihatmu. Yang kedua, ata'atka idza amartaha. Wahai Fani, taatilah suamimu jika suami memerintahmu, selama perintahnya baik. Yang ketiga, jagalah kehormatanmu ketika suamimu sedang bekerja. Ketika suamimu sedang tidak di rumah mencari nafkah, maka jagalah kepercayaan suami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pernikahan kalian berdua, dan semoga niat kalian tulus ikhlas untuk menjalani pernikahan ini menjadi awal kelanggengan rumah tangga kalian, memiliki keturunan yang soleh dan solehah, dan bersama-sama meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Saya akan ucapkan kepada Bapak Ustaz Abu Jazid Ulfanuddin LCMPD.